Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam. Di minggu pagi hari ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kebaktian Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Sebelum memasuki ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mengawali ibadah ini, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 192, bait yang pertama. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah tertegun, datanglah segera, datang padanya, kasihnya tak ada batasnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi, yang masih kebaktian di rumah dalam masa pandemi COVID ini, marilah ibadah kita pada hari Minggu ini kita kuduskan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Saudara, saudari dan anak-anak, marilah kita mendengarkan nas pembimbing dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah sabda pembimbing bagi kita, dan marilah kita tanggapi sabda pembimbing tadi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, tebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,
saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di rumah, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang adalah sebagai cermin di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita lakukan. Dan yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam kehidupan kita masih banyak dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan. Untuk itu marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita dan mohon pengampunan kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 198. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang menyesali dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuninya. Dan marilah kita memperhatikan berita anugerah bagi kita yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 31, yang demikian bunyinya. "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Marilah kita memperhatikan petunjuk hidup baru bagi kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya." Dan demikianlah firman Tuhan, dan marilah kita sanggupi petunjuk hidup baru tadi dengan memuji Tuhan melalui kidung jemaat
nomor 184. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu, jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Saudara-saudara, di minggu ketiga sesudah Epifanias 17 Januari 2021, bacaan kita diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Demikian bunyinya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan,
Sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah. Ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, iya Bapa, kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai seluruh Israel. Ya, sampai di sini saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu pemuda yang kita kasihi, yang Tuhan sayangi. Ada lagu sekolah minggu berbunyi begini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ini adalah kalimat salah satu lagu anak-anak sekolah minggu. Saya pernah menjadi anak-anak sekolah minggu dan di sini mau menggambarkan bacaan kita di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memanggil Samuel, Tuhan memanggil kita untuk dipakai sebagai alatnya di dunia ini. Nah, saudara-saudara, terlebih lagi anak sekolah minggu, perkataan Tuhan ini harus kita respon dengan menjawab seperti Samuel.
Demikian katanya, saya bacakan untuk kita. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Itu jawaban Samuel. Kita sekarang juga diajak untuk bisa menjawab seperti yang dikatakan Samuel. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Sekarang kita lihat kalimat ini sering menjadi doa dan jawaban bagi kita orang Kristen, khususnya orang percaya, bagi anak-anak sekolah minggu, pemuda, dan kita semua. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Ini adalah doa dan jawaban orang percaya ketika hendak mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja, baik di kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga, untuk didengar dan dijalankan. Jadi firman Tuhan itu dua fungsinya, untuk didengar dan dipraktekkan, dijalankan, dilakukan. Nah, sekarang pesannya, janganlah kita mengabaikan firman Tuhan, karena kita lebih sering sekarang mendengar suara kita, suara manusia. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Contoh, ini contoh ini. Silakan dicermati baik-baik. Misalnya nih, ada jemaat yang sakit, lalu kita harus mengunjungi dan menjalankan firman Tuhan untuk mengasihi mereka yang sakit. Bukan karena suara manusia yang mengatakan kalau tidak dikunjungi nanti dia sakit hati, dia bisa marah. Jadi si sakit tidak usah dikunjungi karena ada orang yang mengatakan dia pun tidak pernah mengunjungi siapapun kalau ada yang sakit. Jangan begitu. Di tengah-tengah persekutuan hidup kita tidak bisa begitu. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Yang pertama, bagi Tuhan, seseorang bisa bertumbuh imannya bila dia mau mendengar suara Tuhan. Samuel mendengar suara dan menganggap suara ini tadinya suara manusia, padahal itu suara Tuhan. Janganlah kita mengabaikan perkataan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih sering mendengarkan suara manusia. Marilah kita juga berpegang pada pengakuan tentang pengharapan akan Tuhan, terlebih lagi di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Baru terjadi pesawat jatuh, sekarang longsor tanah, dan gempa bumi yang terakhir ini di Sulawesi Barat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Samuel untuk menyampaikan nubuatannya tentang keluarga Eli. Ada apa ini dengan keluarga Eli? Ini bukan berarti ini bukanlah kabar baik bagi Eli, tetapi ini karena perkataan Tuhan yang harus disampaikan untuk menyatakan ada kesalahan di keluarga Eli. Untuk memperbaiki kelakuannya dan mendidik orang dalam kebenaran. Biasanya sebelum saya memulai khotbah, kita membacanya, ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu diambil dari 2 Timotius. Bacaan kita tadi, 2 Timotius 3 ayat 16. Itu berarti bahwa apa yang sudah diilhamkan Allah itu bermanfaat, satu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan mendidik. Inilah pesan firman Tuhan. Ketika seorang pendeta, siapapun yang akan naik di mimbar ini, dia akan menuturkan hal itu. Nah, oleh karena itu, Imam Eli ketika disampaikan perkataan Tuhan lewat Samuel, ia pun tidak bisa lagi menyangkal dan tidak bisa lagi menyepelekan, apalagi membenci firman Tuhan.
Saudara-saudara, kadang-kadang memang orang memberitahukan sesuatu itu ada dua. Ada yang salah, ada yang benar. Kita harus percaya kepada yang benar. Jangan percaya kepada yang salah. Bagaimana caranya? Perkataan yang benar keluar dari mulut yang benar. Perkataan yang tidak benar menjerumuskan orang berbuat jahat. Saya ulangi lagi. Perkataan yang benar keluar dari mulut orang benar. Perkataan yang jahat keluar dari mulut yang jahat. Nah, di sini kita sekarang tidak boleh lagi menyepelekan firman Tuhan. Tidak boleh lagi membenci orang yang menyampaikan firman Tuhan. Membuli. Karena siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, bila kita menolak, melawan, membencinya, dia tidak berhadapan dengan orang itu. Dia berhadapan dengan Tuhan. Yakin itu. Saya yakin sekali. Siapapun yang membenci orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia akan berhadapan bukan dengan orang itu, tapi dengan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada minggu hari ini 17 Januari 2021. Firman-Mu ini melatih sekali lagi Tuhan. Untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dengar Tuhan memanggil nama kami. Dengar Tuhan memanggil nama kami. Ini yang kami senandungkan Tuhan dalam praktek kehidupan kami. Bagi keluarga kami, bagi suami istri kami, bagi anak-anak kami, bagi sanak famili yang berada di rumah kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan ungkapan syukur kami ini. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249. Kita naikkan doa syafaat, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang menjadi pemilik hidup, kami berterima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami naikkan syukur untuk keluarga kami, kesehatan kami, di rumah kami masing-masing maupun juga yang beribadah di gereja ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang masih terus berkarya di tengah keluarga kami Tuhan. Sekalipun Tuhan di musim pancaroba termasuk musim hujan pada saat ini Tuhan, kami yang juga mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, Tuhan yang berkati masing-masing kami Tuhan, sehingga di minggu-minggu mendatang kami bisa pulih kembali. Kami turut juga membawakan para orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan yang pelihara mereka masing-masing. Dalam setiap pergumulan hidup, kesehatan mereka masing-masing berbeda satu dengan yang lain Tuhan. Kami bawakan kesehatan Ibu Sukiran yang beberapa lalu mengalami terpleset jatuh dan tangannya mengalami sakit Tuhan. Tuhan bisa pulihkan kembali tangan ini supaya tubuh bisa semakin lebih semangat lagi Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan di tengah keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan hidup kami Tuhan. Yang tiada henti-hentinya kami terus menaikkan
dan memohon perlindungan tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan iman, pergumulan pekerjaan maupun yang belum memperoleh pekerjaan, pergumulan akan keturunan di keluarga yang sudah kami bentuk Tuhan, pergumulan juga untuk ekonomi rumah tangga di masing-masing jemaat Tuhan, yang masih terus kami berjuang gigih Tuhan untuk bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Berkatilah kami masing-masing Tuhan, saat kami bisa melewati pergumulan, dan terlebih lagi Tuhan meraih sukacita di akhirnya nanti Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, seluruh jajaran menteri, pimpinan-pimpinan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Tuhan, terlebih lagi Tuhan, pada minggu-minggu ini kami mengalami musibah dan bencana setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ada gempa, banjir bandang, dan juga gempa bumi Tuhan, khususnya di Sulawesi Barat. Akhirnya kami bahu-membahu secara kemanusiaan menolong mereka, mengirimkan bantuan-bantuan tengah-tengah pengungsian maupun juga di saat mereka berduka oleh karena kehilangan sanak saudara. Dipercaya ya Tuhan, bangsa dan negara ini semakin kuat, dilatih untuk bisa Tuhan melewati pergumulan bangsa dan negara ini. Terlebih lagi Tuhan, pemberlakuan vaksinasi Tuhan, tahap-tahap berikutnya, tahap kedua dan seterusnya, bagi para tenaga kesehatan yang nantinya akan dilantik Tuhan, ini juga memberi kekuatan buat kami Tuhan. Berkati juga jemaat kami Tuhan mengalami syukur karena ulang tahun pernikahan, ulang tahun kehidupan. Berkatilah kami Tuhan bersyukur ada berkat Tuhan saat kami beroleh panjang ini. Bapa di surga juga berdoa untuk seluruh jemaat komisi-komisi yang ada. Lebih lagi Tuhan, beberapa minggu mendatang kami akan membuat, mencocokkan program-program di antara komisi Tuhan sesuai dengan kemampuan kami Tuhan untuk program 2020. Ya Bapa, berkatilah kami masing-masing Tuhan, memberikan hati pikiran supaya program 2021 bisa berjalan dengan baik. Ada kecocokan di antara kami Tuhan, saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih ya Pak. Inilah seru syafaat kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Nas persembahan diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302. Marilah kita naikkan doa persembahan. Bapa di surga, Engkau adalah sumber segala berkat yang melimpah di tengah kehidupan kami. Berikan persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Pakai dan terimalah untuk kejayaan kerajaan Tuhan di tengah pelayanan PSPS Palmerah Jambi. Tangan-tangan majelis yang mengelolanya Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami sambut berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nama kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita lanjutkan dengan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita undur dari persekutuan ibadah minggu ini dan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan pertolongan Tuhan kami akan melakukan firman-Nya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sekalian damai sejahtera. Amin.